sebuah program baru yang tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan. Ya, jadi kalau kita bicara sekolah bisnis, insya Allah sekolah Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas reguler setiap hari Sabtu ya. Jadi nanti hari Sabtu jam 9 sampai selesai ini mulai berjalan dan ada satu lagi program yang tentu diharapkan ini insya Allah melengkapi dari keilmuan yang Bapak Ibu akan peroleh bersama Sekolah Bisnis Indonesia. Dan kabar baiknya adalah ya program ini bagi mereka yang sudah mengikuti kelas reguler itu tidak lagi perlu mengeluarkan biaya sepeser pun ya. Jadi yang sudah mengikuti kelas reguler bisa mengikuti program baru ini untuk melengkapi keilmuan yang nanti diperoleh selama belajar di Sekolah Bisnis Indonesia. Nah, program seperti apa yang insya Allah akan di-develop dan dijalankan oleh Sekolah Bisnis Indonesia? Saya coba ambil satu quotes ya dari seseorang yang luar biasa. Ini beliau adalah gurunya Pak Tung Desmuaringin, seorang motivator ulung, eh, seorang pelatih nomor satu di dunia ya. Namanya Anthony Robbins atau sering dipanggil dengan Tony Robbins. Jadi beliau sampaikan bahwa bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lain dan bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita pada akhirnya akan menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi kalaulah ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita coba evaluasi ketika seseorang katakanlah bekerja di sebuah perusahaan, maka cara yang bersangkutan berkomunikasi dengan teman kerja, dengan atasan, dengan owner ya, kemudian dengan bawahan, dengan orang di sekitar di lingkungan perusahaan, itu akan sangat mempengaruhi karir yang bersangkutan. Dan kalau kita bicara kualitas, ya kualitas itu kan bisa karir, tetapi di sisi lain juga kita bicara tentang bagaimana seseorang mendapatkan respect. Orang boleh misalnya punya posisi yang tinggi, tapi kalau kemudian dia tidak mendapatkan respect dari rekan sejawat, ya rekan satu kerja, tidak dapat respect dari bawahan. Jadi bawahan hanya respect karena yaitu atasan. Hanya rasa takut gitu yang muncul ketika katakanlah menghormati atasannya. Tetapi seseorang yang mampu membawakan diri dengan baik, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya di mana ketika orang tersebut katakanlah tidak lagi ada di perusahaan, maka anak buahnya akan merasa kehilangan. Nah, inilah peran penting kemampuan komunikasi. Karena tidak sedikit kalau kita bicara dulu di dunia kerja ya, tidak sedikit orang yang kemudian tidak naik pangkat. Kenapa? Karena kurang mampu dalam menunjukkan atau menyampaikan gagasannya. Ya, ini kan seni juga berkomunikasi ya. Kurang mampu kemudian dan situasi ketika melihat orang lain melakukan pujian, maka bisa jadi orang tidak bertumbuh dan tidak belajar. Dia akan menganggap bahwa itu sedang menjilat atasan. Padahal sesungguhnya ada hal yang berbeda antara memang memuji dari hati yang paling dalam gitu ya, memuji atasan kita secara proporsional atau memang kita sedang menjilat gitu ya. Orang yang menjilat ya tentu apa yang diucapkan di depan atasannya akan berbeda dengan ketika di belakang gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian salah satunya membuat karir seseorang bisa jadi stuck. Dan sama, bagaimana seorang pimpinan ketika kurang mampu berkomunikasi dengan baik kepada bawahan, maka sama lingkungan kerja menjadi tidak menyenangkan. Ya, bisa jadi orang hanya menunggu waktu saja. Mereka sudah memper, tanda kutinya apa? Ya kalau kemudian dapat pekerjaan di tempat lain langsung saat itu juga resign dan kemudian dengan bahagia meninggalkan tempat kerja karena tidak lagi harus berhadapan dengan atasan yang dianggap tidak menyenangkan.
Hal-hal seperti inilah yang begitu banyak orang terjebak dalam sebuah situasi yang ya karirnya biasa-biasa gitu ya, sehingga sayang sekali. Padahal setiap orang punya potensi yang luar biasa. Setiap orang berhak untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Ini bicara di dunia kerja. Yang kedua, kalau kita bicara tentang dunia bisnis, ya sama Bapak Ibu. Kemampuan kita, bagaimana kita menyampaikan gagasan kita, menyampaikan ide kita, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana kita bernegosiasi dengan kemampuan kita melakukan itu sering kita kenal dengan istilah public speaking, ya, atau bagaimana seseorang mempresentasikan gagasannya, idenya, supaya orang lain kemudian terpukau, memahami dengan baik. Ini hal-hal yang di dunia ini sekarang, sehingga belajar ketika terjadi sesuatu yang bisa jadi pihak merasa tidak nyaman. Orang dengan katakanlah ya kepribadian yang nah, kalaulah seseorang kemudian kurang mampu memahami hal ini dengan baik, maka bisa terjadi situasi yang sama-sama tidak menyenangkan. Orang yang introvert cenderung udahlah, banyak bicara banget sih gitu ya. Dia nggak merasa nyaman. Sosok yang introvert ketika ada di publik katakanlah ya, energinya akan terserap dengan sangat luar biasa dan sehingga merasa lelah kalau ada di lingkungan di mana begitu banyak orang, apalagi orang-orangnya orang. Kalau di personality kita bicara orang sanguin misalnya ya, dia lebih senang kalaupun ada di kerumunan, dia lebih senang menyendiri atau bahkan tidak datang ke pertemuan tersebut. Nah, hal-hal seperti ini tentu kalaulah setiap orang kemudian tidak berusaha memahami pentingnya untuk bersosialisasi, ya, pentingnya untuk membangun jejaring, maka dia akan membawa diri untuk tetap seperti apa adanya. Padahal kalau kita mau berhasil, mau tidak mau, seseorang di dunia bisnis katakanlah ya, sekarang dengan hadirnya sosial media, maka tidak sedikit orang-orang yang sesungguhnya introvert, dia berani tampil di depan publik karena tidak berhadapan langsung, ya, cukup direkam dan lain sebagainya, atau dia tidak melihat banyak orang, dia hanya berhadapan dengan kamera, ya. Jadi, dan ini juga menjadi satu hal yang tentu perlu dipelajari. Jadi begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi yang kalaulah kemudian kita tidak bertumbuh, kita tidak berkembang kemampuan kita ya, maka mentok atau biasa-biasa saja. Di bisnis juga demikian. Lebih buruk lagi kalau misalnya dalam sebuah keluarga. Komunikasi ini kan bisa terjadi misalnya antar pasangan. Kita bisa melihat ya bagaimana fenomena di luar begitu banyak angka perceraian yang tinggi dan salah satu penyebabnya, betul bahwa salah satu penyebabnya misalnya adalah ekonomi. Tetapi yang kalau kita mampu membedah dengan baik, sebetulnya persoalan terbesar bukan persoalan ekonomi, tapi bisa jadi di kemampuan komunikasi yang kemudian pada akhirnya membuat ya kedua belah pihak sudah merasa tidak cocok lagi, tidak nyaman lagi dan memutuskan untuk selesai gitu ya. Nah, disinilah peran komunikasi, ya, peran ilmu komunikasi agar kedua belah pihak gitu ya bisa saling memahami. Suami memahami istri, istri memahami suami. Karena kalau kita bicara gender saja, laki-laki tentu gaya komunikasi, maka orang ingin rumah tangganya langgeng gitu ya, harmonis, bahwa ada keributan hal yang wajar. Tapi bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang ada dengan baik itu menjadi sangat penting. Jadi bukan hanya persoalan yang kaitannya dengan ekonomi, karena tidak sedikit yang ekonominya luar biasa, mereka pun pada akhirnya bubar rumah tangganya, ya. Jadi kalaulah hanya bicara tentang ekonomi, ya kita bisa melihat di luar sana
angka perceraian tinggi, dan itu tidak hanya menimpa orang yang kemudian atau keluarga yang ekonominya lemah, tetapi tidak sedikit yang kemudian ekonominya sangat-sangat baik, yang kemudian harus mengakhiri kebersamaan yang mungkin sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Jadi kalau kita bicara tentang kemampuan komunikasi, termasuk ya dari kutipan yang disampaikan oleh Tony Robbins ini, bagaimana seseorang bicara dengan dirinya sendiri. Jadi ketika kita sering melakukan yang namanya self-talk yang tidak memberdayakan, ini yang menyebabkan di luar sana gitu ya, banyak sekali yang kemudian ketika menghadapi sebuah persoalan, cara seseorang berkomunikasi dengan dirinya itu bisa menjadi satu apa menjadi hal yang menentukan ya keputusan-keputusan yang bisa jadi diambil, dan keputusan itu bisa menjadi keliru karena tidak sedikit orang yang kemudian bunuh diri, katakanlah seperti itu ya, karena cara yang bersangkutan berkomunikasi dengan diri pribadi adalah cara yang tidak memberdayakan, sesuatu yang kemudian ketika ya, melakukan self talk yang tidak memberdayakan ya, yang pada akhirnya malah lebih memperburuk situasi, dan pada akhirnya kehilangan kepercayaan diri. Dan kalau kehilangan kepercayaan bukan hanya terhadap diri sendiri, tapi sudah hilang lagi kepercayaan Allah, selesai Bapak Ibu semua. So, inilah yang kemudian Sekolah Bisnis Indonesia coba hadirkan. Karena tentu kita ingin balance dalam hidup ya, bukan hanya kecukupan dalam hal finansial dari bisnis yang kita jalani, tetapi bagaimana kita juga bisa menjalani kehidupan secara seimbang. Kita bisa menjadi pasangan yang baik, kita bisa menjadi, kalau para ayah ya bisa menjadi ayah atau bapak yang baik buat anak-anaknya. Kalau kita jadi anak ya kita bisa jadi anak yang baik, eh, yang bisa sopan kepada orang tua, ya, yang bisa membawakan diri dan lain sebagainya. Kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga dengan baik, ya, dan ini menentukan kualitas kehidupan kita. So, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, dengan apa yang baru saja saya sampaikan, maka kesimpulannya adalah betapa pentingnya kita terus bertumbuh secara kemampuan komunikasi. Dan untuk itu, Sekolah Bisnis Indonesia, insya Allah, kita akan merilis sebuah program belajar seumur hidup. Ya, Coach, seumur hidup nih, seumur hidup siapa? Saya nggak mau bilang seumur hidup saya ya. Jadi seumur hidup ini tentu Bapak Ibu semua ya mohon doa kalau Sekolah Bisnis Indonesia bisa terus dengan apapun tantangan dan rintangan yang kemudian selalu hadir, bisa melewati itu dengan baik, maka kita berharap ya Sekolah Bisnis Indonesia ada, dan tiadanya saya di Sekolah Bisnis Indonesia, Sekolah Bisnis Indonesia ini tetap bisa berjalan ya, baik puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan. Amin ya. Jadi di saat itu regenerasi kemudian mungkin sudah akan diisi oleh orang-orang profesional, dan ini tetap berjalan untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Jadi, seumur hidupnya adalah bicara seumur hidup Sekolah Bisnis Indonesia. Selama Sekolah Bisnis Indonesia masih ada, maka siapapun yang kemudian belajar akan terus menikmati pembelajaran demi pembelajaran yang akan dihadirkan. Karena belajar ilmu komunikasi nggak akan bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Jangankan 1 hari, 1 minggu pun. Jangankan 1 minggu, 1 bulan pun belajar komunikasi bukan hal yang kemudian bisa selesai. Bahkan 5 tahun saja belum tentu, ya bukan belum tentu, hampir bisa dipastikan ya nggak ada satu orang pun yang akan menganggap dirinya sudah serba tahu tentang komunikasi dan bisa mengimplementasikan dengan baik gitu ya. Karena itu adalah sebuah proses yang panjang, dan setiap orang bisa jadi punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita perlu memahami teori, tapi di sisi lain kita juga perlu belajar dari pengalaman. Untuk itu menjadi sangat menarik ketika nanti di program ini kita akan belajar banyak Bapak Ibu semua ya. Belajar termasuk belajar dari pengalaman mereka-mereka yang nantinya juga akan berbagi di program ini. So, sahabat-sahabat semua, kami memikirkan dengan program yang seperti baru saja disampaikan gitu ya. Tentu supaya program ini bukan hanya hadir untuk bisa memberikan satu pertumbuhan yang signifikan ya bagi kemampuan komunikasi para pesertanya, kita berharap
ya. Lahirnya program ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini yang tidak kalah menariknya Bapak Ibu. Selain sendiri, sebenarnya satu perencanaan untuk siapapun ya kemudian keuntungan finansial. Malam hari ini saya perlu jelaskan gitu ya. Nah, nanti saya butuh masukan dari Bapak Ibu semua karena ada dua plan yang sudah dirumuskan. Ya, sebelum bicara plannya, coach kelasnya apakah akan online? Ya, ya tentu kita akan kelasnya kelas-kelas online. Kemudian juga akan memberikan dengan materi-materi yang nantinya akan diberikan dan juga bimbingan yang berkelanjutan. Dan untuk mendapatkan ini semua, ya tentu orang harus berinvestasi. Ya, kalau tidak kemudian berinvestasi, biasanya mereka akan dengan mudah menganggap sepele kelas yang sesungguhnya di kehidupan siapapun yang mengikuti kelas tersebut ya. Jadi Bismillah insya Allah program ini akan terus berjalan dan tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas reguler tidak perlu bayar lagi gitu ya. Sehingga bisa mengikuti kelasnya dan itu menambah wawasan agar tidak hanya sukses di dunia bisnis tetapi juga sukses dalam menjalani kehidupan insya Allah. Kita akan bahas dua plan yang insya Allah ya nanti kita akan pilih mana yang kemudian semua di saya sudah jelaskan hidup hidup dari Sekolah Bisnis Indonesia. Mohon doa tadi sudah saya sampaikan agar ini terus bisa eksis dan memberikan kebermanfaatan bagi mereka-mereka yang kemudian terlibat ya. Ini ya, jadi plan A-nya Bu semua ketika seseorang katakanlah bergabung ya, ini yang menarik mereka bisa bukan hanya mendapatkan keilmuan, tapi kalau mereka mendapatkan keilmuan dan merasa manfaatnya positif bagi dirinya dan dia rasakan juga hal yang sama seharusnya bisa dimanfaatkan atau bisa dinikmati oleh orang lain ya, oleh temannya, kerabatnya, saudaranya, dan dia share informasi ini dan ada orang yang bergabung, maka ya siapapun yang menjadi peserta memungkinkan memperoleh ya jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah. Oke, ini adalah plan A. Bahkan idealnya ya dalam kondisi ideal bisa mencapai miliaran rupiah. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Untuk kalau kita akan jalan dengan plan A, maka investasi yang perlu dikeluarkan oleh seseorang yang mau menjadi peserta dari program ini adalah 100.000 rupiah ya. Jadi cukup dengan satu lembar dan dia bisa belajar seumur hidup, insya Allah gitu ya, seumur hidup. Kan dulu-duluan, berarti ya mudah-mudahan sekolah bisnis saya bisa terus berjalan, bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh pesertanya. Dan dengan hanya satu lembar yang saya percaya bahwa satu lembar ini siapapun kalau punya akan habis dengan sendirinya. Jadi kenapa enggak kemudian diinvestasikan di pembelajaran yang kemudian bisa membawa kesuksesan. Dan di saat yang bersamaan, ketika yang bersangkutan merasa bahwa, ih keren ilmunya, bahkan saya garanti ya Bapak Ibu semua, ilmuwan kamu ini sebenarnya orang ya, tetapi orang 100.000 rupiah. Kalau nanti jalan, nah yang dia seseorang kerabat saudara gitu. Jadi ketik direct referral, nah kalau kita bicara yang nomor satu itu adalah direct referral, kalau di plan A adalah 10.000 rupiah, di plan B 50.000 rupiah. Lumayan. Jadi seseorang sekali mereferensikan dia gitu ya. Dan ketika yang bersangkutan juga akhirnya mereferensikan dan berkembang,
6 generasi, maka uang yang diperoleh bisa mencapai 10 miliar rupiah lebih, bahkan kalau ini di jumlah total ya Bapak Ibu semua. Dan intinya adalah 200 ribu rupiah. Oke, nah sekarang saatnya saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua dengan apa yang baru saja dijelaskan. Kira-kira ya mana yang lebih menarik, plan atau plan B? Boleh silahkan di chat Bapak Ibu semua, mana yang lebih menarik, plan A atau plan B? Silahkan, saya tunggu. Atau plan B, Pak kasih atau bannya. Oke, Pak Randy, terima kasih atas jawabannya. Dan kita finansial, berikut sekolahnya kemudian terkendala secara finansial ya. Jadi nanti daftar aja dulu ke Pak. Saya mau ikut programnya dan kemudian mulai mereferensikan sehingga nanti potong lagi yang memang terkendala secara finansial, dan bagi kelas reguler tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang, sehingga bersama-sama dengan hadirnya program ini, Bismillah, insya Allah gitu ya, di tengah situasi saat ini, Bapak Ibu semua, kalau saya perhatikan ya daya beli masyarakat juga menurun gitu ya, kemudian berbagai pemberitaan tentang 5 bulan berturut-turut kita sudah mengalami deflasi, kemudian tantangan global yang luar biasa, maka harus ada sebuah terobosan yang membahkan siapapun untuk kemudian mendapatkan income. Dan harus ada sebuah terobosan agar siapapun punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena bayangkan saya kalau melihat ya jalan ke pasar, jalan ke jalan raya, melihat begitu banyak orang yang mereka bukan bukan tidak bekerja keras. Mereka sangat bekerja keras. Tetapi apa yang dilakukan ya, di dalam kecukupan bahkan berkelimpahan jauh dari situ gitu ya. Tetapi dengan adanya program saja, insya Allah ya kita bahas, dan malam hari ini sengaja kami mengundang untuk bisa mendengar dari Bapak Ibu semua ya. Dan kita ingin membantu setiap orang agar hidupnya lebih baik, dan soft skill ini menjadi satu kunci dalam keberhasilan di dunia dunia bisnis, kehidupan Kak, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, ya penting ya kita melakukan dalam hal misalnya ya kemampuan komunikasi ya, salah satu soft skill adalah communication skill atau kemampuan komunikasi, di mana di dalamnya tadi saya sudah jelaskan banyak sekali yang nanti kita akan pelajari. Dan yang menarik nanti dalam perjalanan, contoh misalnya kalau bicara tentang public speaking, teknik presentasi, mungkin saya kompeten gitu ya, nggak mungkin ya saya kompeten untuk membahas itu, tetapi ketika bicara tentang komunikasi dengan anak misalnya ya, ah someday kita akan hadirkan, bukan saya yang bicara gitu ya, komunikasi dengan atasan ya. Justru saya mengalami sebuah situasi dulu ketika bekerja, karena ya tadi ya Bapak Ibu, ketika seseorang lah tidak dia tidak menyadari tentang dirinya, maka potensi konflik itu sangat mungkin terjadi kapanpun. Dan kita akan terus sama-sama ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama terus belajar untuk sama-sama terus bertumbuh agar apapun situasi yang kemudian kita hadapi saat ini dan ke depan, kita bisa menjalaninya dengan baik. Ya, oke, Bapak Ibu, ayo yang lainnya. Bu Nova plan B katanya ya, Pak Holil plan B, Pak Jawadi plan B. Wah, ini confirm ini. Confirm plan B, yes gitu ya. Jadi bagaimana seseorang satu kali keluar uang, tapi dia punya potensi untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Kehidupan yang lebih baik ini diperoleh dari dua hal. Satu, dari keilmuan yang diperoleh.
yang kemudian diimplementasikan dalam keseharian. Yang satu lagi adalah memang dari plan yang kita buat ini, gitu ya, dari plan yang dibuat, oh, ternyata saya sekali investasi keluar uang satu kali 200.000, tapi saya punya harapan. Dan penting, setiap orang punya hope, ya, setiap orang punya harapan itu menjadi sangat penting karena di luar sana banyak orang yang kenapa kenapa pada akhirnya gitu ya mengakhiri kehidupan dengan cara yang tragis karena dia tidak lagi melihat adanya harapan. Bayangkan Bapak Ibu semua, ya, betapa pentingnya untuk memiliki harapan. Ketika ada orang yang bekerja keras luar biasa, tetapi ya begitu saja. Pola kerja yang bersangkutan dan bukan bukan dia tidak mau, tapi dia tidak tahu caranya dan tidak terfasilitasi dengan baik. Maka ya hidupnya mungkin ke depan akan seperti itu saja karena tidak ada yang berubah. Tetapi melalui program dan sistem yang nanti kita bangun, maka Bismillah insya Allah siapapun menjadi punya harapan, ya. Dan dengan harapan itu kita menjalani hari demi hari dengan sebuah keyakinan untuk kehidupan yang lebih baik. Kalaulah itu tidak kita miliki, maka betapa banyak orang yang kemudian frustasi dalam menjalani kehidupan karena sudah nggak punya harapan. Ketika seseorang bekerja, katakanlah ya, kalau boleh berkata jujur misalnya, orang ngambil posisi di posisi security tanpa merendahkan posisi security. Tetapi pertanyaannya, mungkinkah seorang security dengan hanya menjalani aktivitas rutin yang ada, kemudian hidupnya menjadi makmur? Mungkin nggak, Bapak Ibu? Boleh dijawab dong. Ya. Seorang security, mungkinkah security, office boy misalnya ya, mungkinkah dia dengan menjalani udah kerja keras sebagai security gitu ya, tapi ya begitu saja kehidupannya. Mungkinkah kehidupannya berubah? Boleh dijawab Bapak Ibu semua. Mungkin atau tidak? Ya, kalau dia hanya ya tadi ya sebatas hanya menjalani aktivitas sebagai security atau menjalani aktivitas sebagai seorang office boy misalnya ya, ya maka tidak mungkin. Nah, ini yang kita ingin Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, di tengah situasi yang tidak mudah ini gitu ya. Bayangkan di luar sana saat ini lapangan pekerjaan menjadi begitu tidak mudah bagi banyak orang ya, dan bukan hanya Gen Z ternyata banyak juga di luar Gen Z ya, baik generasi milenial, generasi X yang kemudian ya tidak terfasilitasi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Maka kalaulah kemudian kita tidak mencoba hadir memberikan solusi-solusi, maka banyak orang yang kemudian tanda kutip ya hidupnya merana menjalani kehidupan itu tidak dengan gairah. Nggak ada kebahagiaan karena orang yang bahagia itu salah satunya ya, dia punya harapan. Ketika seseorang memiliki harapan, dia akan bahagia. Dibandingkan orang yang kemudian contoh sekalipun dia sudah bekerja, tetapi kemudian dia sadar diri bahwa saya mentok nih, pendidikan saya mentok, di lingkungan kerjanya posisinya juga nggak memungkinkan dia untuk naik misalnya. Maka ketika hari Minggu menghadapi hari Senin, dia udah akan malas untuk menjalani apa pekerjaan gitu ya. Karena bisa jadi lebih diperburuk lagi dengan situasi gajinya tetap ataupun kalaupun naik ya berbanding lurus dengan kenaikan inflasi, tetapi di sisi lain kehidupan kebutuhan hidup naiknya eksponensial ya, dengan orang yang belum menikah kemudian menikah, memiliki anak, anaknya tambah besar, butuh biaya pendidikan dan lain sebagainya, biaya hidupnya akan semakin tinggi. Maka ketika biaya hidup tinggi, di saat yang bersamaan di tempat kerjanya tidak memungkinkan untuk kemudian memperoleh sesuatu yang bisa mencukupi, maka frustasi itu akan hadir. Nah, kita tidak ingin ya. Kita ingin membantu agar setiap orang berhak mendapat kehidupan yang layak. Dan program ini akan menarik juga ketika Bapak Ibu semua tawarkan misalnya ke dalam sebuah perusahaan, ya, di mana ya saya yakin ya banyak sekali sebetulnya saat ini perusahaan yang berjalan inefisien. Kenapa inefisien? Karena terjadi konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Karena terjadi hal-hal yang kemudian erat kaitannya dengan komunikasi. Kalau kita bicara teamwork saja, kenapa sebuah tim bisa luluh lantak, bisa hancur, berantakan? Karena berawal dari komunikasi yang
kurang baik gitu ya. Jadi ketika anak buah sudah tidak lagi percaya terhadap atasannya, inilah awal sebuah kehancuran terhadap sebuah tim. Dan itu awal mulanya adalah komunikasi. Maka Bismillah insya Allah ya Bapak Ibu semua, melalui program yang ya, karena baru malam ini nih ya dicoba kita sounding pada Bapak Ibu semua, dan harapannya tentu dengan masukan, kalau sekarang masukannya sudah bulat tuh ya, semuanya pengen B ya, plan B. Karena lumayan kan kalau plan B, karena yang paling penting sebetulnya begini, kalau kita bicara pricing ya, kita bicara harga 100.000 dan 200.000, sama kok. Ya kan? Ketika apa yang menjadi nilai plus dari program yang baru saja kami sampaikan, yang baru saja saya sampaikan, orang ini ya terkomunikasikan dengan baik, maka siapapun akan memperjuangkan agar bisa bergabung. Karena dengan bergabungnya, ketika dia referensikan satu teman saja, dia dapat 50.000. 4 orang direferensikan, 4 kembali modal. Kan begitu ya. Karena dia langsung dapat direct referralnya 50.000, dan kemudian sisanya 5 ke bawah ya. Jadi totalnya 6, 10.000, 10.000, 10.000. Tapi lumayan ya kalau kemudian timnya berkembang menjadi besar gitu ya. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah bisa diperoleh. Dan itu menjadi sesuatu yang possible gitu ya. Kenapa? Karena apa yang kemudian dikeluarkan secara rupiah ya, itu jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh mengikuti program ini. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua beruntung bagi yang sudah mengikuti kelas reguler, tidak perlu lagi biaya gitu ya. Tinggal nanti yuk kita mulai. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira pembelajarannya lebih enak hari libur untuk program ini ya, atau hari biasa? Boleh diusulkan? Apakah di hari Sabtu Minggu? Kalau Sabtu Sabtu kan kita sudah ada kelas reguler ya. Kemudian nggak mungkin di combine, bebannya nanti terlalu berat gitu. Berarti tersisa hari Minggu atau hari biasa di malam hari tentunya ya, karena bagi mereka yang karyawan dan mungkin kelasnya untuk ini kelas yang ringan saja, nggak perlu berjam-jam gitu ya. 1 jam dalam 1 minggu, kecuali ketika oh ternyata menarik, banyak diskusi ya, bagi yang masih berminat bisa melanjutkan kan begitu ya. Walaupun maksimal mungkin tetap 2 jam itu sudah maksimal, tapi kita akan buat kelasnya hanya 1 jam ya, 1 jam, dan ini akan banyak sekali studi kasus yang kemudian dipelajari sehingga kelas ini menjadi hidup, kelas ini menjadi menarik, bukan hanya sekedar teoritis yang kemudian Bapak Ibu hanya sekedar menyimak saja gitu ya. Tapi kita juga akan lebih banyak diskusi agar karena bisa jadi setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Setiap orang pernah mendapatkan satu persoalan yang kalau ditarik benang merahnya ya nggak jauh dari urusan komunikasi. Karena komunikasi yang nggak baik. Dan kemudian yang menjadi penting adalah ketika oh, kenapa yang bersangkutan berhasil keluar dari situasi tersebut gitu ya? Dari misalnya kehidupan rumah tangga. Kenapa pada akhirnya seseorang berhasil menyelamatkan kehidupan rumah tangganya? Ya karena bisa jadi salah satu yang sudah sadar lebih dulu mau mengalah, ya kan? Mulai sadar, oh ya sudah, saya nggak perlu mengubah pasangan saya, jangankan saya mengubah pasangan saya mengubah diri saya, diri sendiri aja tidak mudah, apalagi mengubah orang lain gitu ya. Tetapi dengan kita memahami, oh orangnya memang ekstrovert, orangnya sanguin, katakanlah seperti itu, ya. Dan bagaimana cara menghandlenya itu yang nanti kemudian kita pelajari. Jadi insya Allah gitu ya, dengan berjalannya program ini, maka ini akan bermanfaat dalam keseharian, ya, dalam keseharian kita semua. Jadi, kalau Bapak Ibu sukses di bisnis, maka jangan hanya berhasil menghasilkan penghasilan yang besar, income yang besar, profitabilitas yang besar di dunia bisnis, tetapi juga kita ingin life balance gitu ya, kehidupan yang seimbang, di mana sebagai pemimpin bisnis di rumah tangga juga kita dihormati oleh pasangan kita dihormati putra-putri kita. Jadi ya kebahagiaan itu menjadi lebih lebih utuh dibandingkan hidup berlimpah tapi kemudian rumah tangga
berantakan. Ya, ada usulan dari Pak Acep, Minggu jam 19.15, oke, di save dulu ya, saya save dulu. Yang lain, adakah masukannya? Apakah mau di Minggu malam atau di hari biasa gitu ya, di hari biasa? Boleh silahkan usulannya terlebih dahulu supaya kelasnya jangan sampai nanti nggak bisa ikut karena memang di jam yang kata-kata orang nggak bisa ikut gitu ya. Silakan. Selain Pak Acep, kalau ada usulan yang lain, oke. Oke, sore, oke. Hari biasa atau Sabtu Minggu? Saya ada weekend atau hari biasa ya. Jadi weekend itu Sabtu Minggu, satu lagi adalah hari biasa gitu ya. Bu Nova hari biasa, oke. Sore mungkin jam 4 sampai jam 5 misalnya ya. Jam 4 sampai jam 5. Oke. Yang lain boleh silahkan biar biar secara umum eh, apa secara minggu malam, oke Pak Ermoyo, terima kasih. Yang lain boleh silahkan. Oh, jam jam 5 sampai jam 6. Oke, terima kasih Bu Nova ya. So, hari biasa tapi jam 5 sampai jam 6. Ayo yang lainnya. Jadi sekali lagi program ini sengaja saya ngundang dulu Bapak Ibu semua untuk bisa mendapatkan masukan. Tapi alhamdulillah barusan ya dibikin plan A, plan B. Wah, plan B gitu ya. Ya karena memang plan B lumayan sih, satu orang Bapak Ibu langsung direct referral dapat 50.000, lumayan gitu ya. Kemudian ketika timnya berkembang, maka ada apa harapan untuk bisa mendapatkan chip. Ayo yang lain. Oke, ada pertanyaan? Hari biasa boleh asal malam yang Jumat. Oke, Pak Ahok, terima kasih banyak ya. Jadi kalau tidak malam berarti ya sore mungkin ya. Nah, sore karena kalau jam katakanlah jam 5 sampai jam 6 yang ada di jam kantor mungkin masih bisa mengikuti ya, masih bisa ikut eh, kelasnya. Oke, Pak Holil terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ada pertanyaan boleh, nanti flyersnya kita siapkan Bapak Ibu semua. Kemudian komisinya kita akan berikan nanti setiap minggu ya. Jadi setiap minggu kalau kemudian terjadi penjualan, jadi ada yang sifatnya direct ya, dan itu tidak dibatasi, unlimited Bapak Ibu semua. Tadi hanyalah sebuah ilustrasi ya, 10 itu ilustrasi. Jadi boleh silahkan sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu punya teman ada 20, 30, mungkin 100, silahkan saja referensikan karena nanti kalau Bapak Ibu sudah menjalani, mendapatkan keilmuannya, baru akan bilang, wah murah banget, iya, 200.000 Bapak Ibu semua ya, mau untuk membekali seseorang agar ya tentu menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ini ternyata ada salah satu yang kalaulah itu kita kita kuasai dengan baik, maka peluang untuk bisa menjalani kehidupan ini lebih baik terbuka lebar. Apa itu? Ya kemampuan komunikasi ya. Jadi insya Allah program belajar ilmu komunikasi seumur hidup. Tadi sudah saya didefinisikan ya seumur hidupnya. Maka kenapa saya tetapkan seumur hidup? Karena kami berharap, saya berharap ini bagian dari doa ya Bapak Ibu ketika dirasa bahwa sekolah bis Indonesia ya, salah satunya program misalnya ilmu komunikasi ini memberikan manfaat yang luar biasa, ya ini akan tentu memberikan apa kemudahan buat Bapak Ibu juga untuk menawarkan ke yang lainnya dan pada akhirnya ya sekolah bisnis Indonesia akan eksis bukan hanya 1 tahun ke depan tapi bicaranya adalah 5 tahun, 10 tahun atau puluhan tahun ke depan or mungkin malah ratusan tahun ke depan walau alam bisawab gitu ya. Jadi dengan belajarnya bersama Sekolah Bisnis Indonesia, di mana awal-awal pasti akan banyak saya yang akan mengisi, gitu ya. Tetapi ke depannya, insya Allah kita akan
akan juga hadirkan orang-orang yang tentu bisa memberikan wawasannya dan kemudian pengalaman hidupnya, keterampilan yang diperoleh bagi para peserta ya. Baik, Pak Randy, terima kasih masukannya untuk rekaman. Nanti eh, apa Pak Arya akan mencatat hal ini. Terima kasih atas masukannya. Baik, ada masukan lagi atau pertanyaan? Silahkan. Jadi beberapa buat yang baru bergabung ya, review, saya coba review kembali program yang insya Allah kita akan launching. Dan tentu kami berharap ini akan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua dalam banyak aspek ya. Jadi aspek keilmuannya itu sendiri bermanfaatan ketika kita memahami keilmuannya, mempraktekkan dalam keseharian baik di dunia kerja, kemudian di dunia bisnis atau dalam kehidupan keluarga. Dan tidak hanya itu ya, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kembali ke quotes ya yang disampaikan oleh Anthony Robbins, kualitas kehidupan kita itu betul-betul pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain atau bahkan dengan diri kita sendiri ya. Jadi kalau orang lain ya kita bicara tentang bagaimana kita bicara kalau di tempat kerja, berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan bawahan, berkomunikasi dengan teman yang setara katakanlah seperti itu ya, sama-sama manajer misalnya ya, sama-sama eh, director, sama-sama supervisor misalnya di posisi yang setara, penting untuk kemudian kita belajar dan bertumbuh, kemudian juga di tempat kerja sama ya, bagaimana nanti Bapak Ibu ya belajar tentang ilmu tentang teknik presentasi, tentang berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Ini akan banyak sekali karena pembelajarannya panjang gitu ya, sehingga siapapun bisa menikmati proses pembelajaran tersebut, dan nanti hadirnya rekaman-rekaman, ya siapapun yang tertinggal di materi tertentu bisa mengulang ya, bisa tinggal tonton saja videonya. Bukan hanya di dunia kerja, demikian juga di dunia bisnis atau di keluarga. Tadi saya sudah sampaikan panjang lebar, dan solusi yang insya Allah diberikan oleh Sekolah Bisnis Indonesia adalah bagaimana setiap orang bisa belajar dan bertumbuh melalui program belajar ilmu komunikasi seumur hidup yang kita akan berikan melalui kelas online, kemudian ada e-book yang juga nanti akan diberikan, dan tentunya bimbingan yang terus berjalan. Seumur hidupnya sudah dijelaskan ya. Jadi selagi Sekolah Bisnis Indonesia eksis, insya Allah pembelajarannya akan terus berjalan. Oke, dan orang hanya satu kali investasi untuk seumur hidup. Satu kali investasi untuk belajar. Ada plan A, plan B, dan tadi sudah dipilih ya. Dipilihnya adalah plan B, seseorang yang nanti mau belajar di program yang baru yang nanti kita akan launching, maka dia perlu investasi sebesar Rp200.000, dan bagi yang mereferensikan dia akan mendapatkan Rp50.000 ya. Dan yang menarik adalah ketika yang kita referensikan juga mereferensikan, nah ini berarti 5 kedalaman ya, ditambah 6 sesungguhnya kalau dari yang awal, jadi 6 kedalaman, itu dapat kedalaman pertama 50.000, ini dari referral, berikutnya 10.000, 10.000, 10.000, dan dari sini Bapak Ibu bisa lihat potensinya luar biasa gitu ya, di mana setiap orang punya potensi untuk keluar uang 200.000 ya. Katakanlah kita nggak bicara 10 miliar, nggak bicara 1 miliar. Bayangkan kalau dengan uang 200.000, orang bisa dapat 100 juta. Dan saya katakanlah angkanya seperti itu gitu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu menarik atau menarik sekali ya. Walaupun potensinya tidak hanya berhenti di situ gitu ya. Karena ini bisa sampai kan 10 jam. Oke. Mudah-mudahan dan plan ya ini bisa jadi satu satu harapan juga agar kehidupan
kita finansial juga lebih baik, ya. Dan ini tidak bertentangan, ya, inline dengan aktivitas Bapak Ibu yang di dunia kerja, yang sudah punya bisnis gitu ya. Karena mereka akan membantu kesuksesan Bapak di bidang untuk ini. Terima kasih lagi yang sudah saya ingatkan kembali, yang sudah ikuti kelas, yang sudah eh, teman-teman yang kemarin di program di Sumatera Barat gitu ya, tidak perlu mengeluarkan investasi lagi, ya. Inilah insya Allah itu yang positif, kemudian bisa Bapak Ibu baca peroleh dengan kebersamaan ini ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat dan sukses selalu. Dan akan mulai programnya dengan target peserta di kelas akan di 100 peserta paling lama 2 minggu dari sekarang gitu ya. 2 minggu dari sekarang bisa nanti dikasihkan pertama di mulai minggu yang akan datang. Bapak Ibu dan menghormati setiap minggu dapatkan, ya. Bila taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Hidayat, luar biasa informasi di malam hari ini. Terima kasih juga tentunya buat Bapak dan Ibu yang sudah menyimak dari tadi ya. Silakan, mungkin nanti saya juga akan kasih rekamannya dan mungkin ada beberapa teman yang misalnya oh ternyata informasi ini sangat penting untuk disampaikan ya silakan nanti disampaikan. Jadi mungkin sudah jelas semua ya, sudah jelas ada semua yang tadi disampaikan. Jadi silakan sekali lagi untuk teman-teman untuk Bapak dan Ibu yang sudah merasa daftar di kelas reguler tentunya tidak perlu harus membayar lagi dan tentunya buat Bapak dan Ibu yang juga ada di ikut di yang bimbingan di Payakumbuh Sumatera Barat juga tentunya tidak perlu bayar lagi. Baik, saya tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Bapak dan Ibu, ini ada nomor baru saya di 081 di 0851 37 200 518. Baik, sampai ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.